He is early in his career. What a huge moment. What a penalty kick. Kevin Dix with the opening goal. Indonesia 1, Saudi Arabia 0. A fantasy beginning for Patrick Kluivert's players. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih anyar skuad Garuda. John Hartman coret 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026. Langkah ini langsung memicu perdebatan di kalangan supporter karena ketiga nama tersebut merupakan pilar penting di era sebelumnya. Keputusan John Hartman coret 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia diumumkan menjelang debutnya di ajang FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Momen yang seharusnya menjadi awal optimisme baru justru diwarnai kabar pencoretan pemain. John Hartman coret 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia bukan tanpa alasan. 2 pemain terkena sanksi FIFA, sementara 1 nama lainnya harus menepi akibat cedera serius. Situasi ini membuat komposisi skuad Garuda mengalami perubahan signifikan sebelum turnamen internasional tersebut dimulai. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026 di SUGBK. Timnas Indonesia tergabung bersama Bulgaria, ST Kitts and Nevis, serta Kepulauan Solomon. Pada laga perdana, Indonesia akan menghadapi ST Kitts and Nevis. Jika menang, Jai Idzes dan kawan-kawan berpeluang melaju ke partai final menghadapi pemenang laga Bulgaria kontra Kepulauan Solomon. Turnamen ini bukan sekadar ajang uji coba. 2 kemenangan beruntun berpotensi mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia secara signifikan. Karena itu, setiap keputusan pemilihan pemain menjadi sorotan tajam. 3 nama yang dicoret. Berikut 3 pemain naturalisasi era sebelumnya yang dipastikan absen di FIFA Series 2026. Satu, Tom Haye. Gelandang pengatur tempo ini tidak bisa memperkuat timnas Indonesia akibat sanksi FIFA. Ia mendapat hukuman buntut tindakan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Absennya Tom Haye jelas menjadi kerugian besar. Selama ini ia dikenal sebagai motor lini tengah dan penyeimbang permainan Garuda. Tanpa dirinya, Hartman harus mencari opsi lain untuk menjaga stabilitas transisi dan distribusi bola. Dua, Shane Patinama. Bek kiri andalan ini juga terkena sanksi FIFA dalam kasus serupa. Kehilangan Shane tentu mengurangi opsi di sektor pertahanan kiri. Namun, tim pelatih masih memiliki alternatif seperti Kelvin Verdong dan Dean James. Kedua nama tersebut dinilai mampu mengisi kekosongan posisi bek kiri dalam skema permainan Hartman. Tiga, Mads Hilgers. Berbeda dengan 2 pemain sebelumnya, Hilgers dicoret karena cedera ACL yang dialaminya. Bek tengah yang merumput di Eropa itu harus menjalani pemulihan hingga akhir musim. Tim pelatih tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan kondisinya. Fokus utama saat ini adalah memastikan proses rehabilitasi berjalan optimal agar ia siap di agenda internasional berikutnya. Langkah John Hartman langsung memicu pro dan kontra.
Sebagian publik menilai keputusan ini sebagai bukti ketegasan dan profesionalisme. Ia tidak ragu menegakkan disiplin serta memprioritaskan kebugaran pemain. Namun, ada pula yang menganggap keputusan tersebut berisiko. Mengingat FIFA Series 2026 menjadi momentum penting untuk membangun kembali kepercayaan diri tim setelah hasil kurang maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hartman sendiri dipercaya menggantikan Patrick Kluivert setelah performa tim dinilai belum stabil. Kini, ia dihadapkan pada tantangan berat membuktikan kapasitasnya sebagai arsitek baru Garuda. Secara taktis, absennya Tom Haye dan Shane Patinama memaksa perubahan struktur permainan. Sementara kehilangan Hilgers membuat lini belakang harus kembali mencari chemistry baru. Meski diterpa pencoretan pemain, peluang timnas Indonesia tetap terbuka. Jika mampu menyapu bersih 2 pertandingan, ranking FIFA bisa meningkat cukup signifikan. Bermain di kandang sendiri juga menjadi keuntungan tersendiri. Dukungan supporter di SUGBK diharapkan mampu membakar semangat para pemain yang tersisa. Kini pertanyaannya, apakah keputusan berani John Hartman ini akan menjadi awal kebangkitan timnas Indonesia? Atau justru menjadi perjudian besar di turnamen perdananya? Jawabannya akan terungkap pada akhir Maret nanti saat Garuda benar-benar terbang di FIFA Series 2026. Nama bek keturunan Semarang ini kian mencuri perhatian di Liga Belanda. Penampilannya yang konsisten membuka peluang untuk menggeser posisi Kelvin Verdong di skuad utama timnas Indonesia. Di bawah arahan John Hartman, timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian perdana di ajang FIFA Series pada Maret mendatang. Turnamen persahabatan resmi itu menjadi panggung awal bagi skuad Garuda untuk menunjukkan wajah baru di bawah komando pelatih anyar. Hartman secara terbuka menyatakan keinginannya memperbanyak pemain yang merumput di Eropa. Ia menilai pengalaman bermain di kompetisi elit menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sekaligus mental bertanding tim saat menghadapi lawan dari level yang lebih tinggi. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Saat ini, wajah timnas Indonesia memang dipenuhi talenta diaspora yang berkiprah di berbagai liga Eropa. Dari sekian banyak nama, satu sosok yang tampil menonjol di sektor kiri pertahanan adalah Nathan Choyaon. Selama ini, posisi bek kiri hampir selalu menjadi milik Verdong sejak debutnya pada 11 Juni 2024. Namun performa Nathan bersama Willem II membuat persaingan di sektor tersebut semakin terbuka. Pemain berusia 24 tahun itu resmi menjadi WNI dan disahkan FIFA pada 11 Maret 2024. Sejak bergabung dengan Willem II, ia langsung menjadi bagian penting tim dengan torehan 26 penampilan, 1 gol, dan 1 assist di semua ajang. Mengacu pada catatan statistiknya, Nathan telah mengoleksi total 2063 menit bermain yang menegaskan daya tahan fisiknya di kerasnya kompetisi Eropa. Dalam rentang waktu tersebut, ia menunjukkan ketangguhan saat berduel dengan persentase kemenangan mencapai 53,1% dari 110 duel yang dijalaninya. Visi bermain Nathan juga menonjol lewat torehan 698 operan sukses dengan tingkat akurasi mencapai 83%. Ketajamannya membantu serangan terlihat dari 20 peluang yang ia ciptakan, termasuk 2 kesempatan emas yang nyaris berbuah gol bagi rekan setimnya. Kontribusi defensifnya tak kalah solid jika menilik deretan angka yang ia bukukan sepanjang musim ini. Bek lincah itu mencatatkan 55 tackle bersih, 36 intersepsi untuk memotong alur serangan lawan, serta 106 kali pemulihan bola di area pertahanan. Kedisiplinannya menjaga kedalaman lini belakang turut berperan dalam 6 clean sheet yang diraih Willem II musim ini. Ia juga sigap menghalau ancaman di kotak penalti sendiri dengan 70 sapuan akurat yang meredam tekanan lawan. Melihat rangkaian statistik impresif tersebut, Nathan Choyaon jelas memiliki kapasitas untuk menantang posisi Kelvin Verdong sebagai bek kiri utama timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan apakah dinamika persaingan di sektor tersebut benar-benar berujung pada perubahan komposisi starter pada ajang FIFA Series mendatang.